Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Mulutmu harimaumu, peribahasa itu benar adanya. Di tengah kesulitan ekonomi hingga kenaikan pajak secara ugal-ugalan yang membebani rakyat, pejabat justru asbun alias asal bunyi dan mengeluarkan tindakan yang tidak simpatik. Gaya komunikasi pejabat yang tidak tepat menuai kecaman dari masyarakat. Mulai dari melontarkan perkataan yang kurang elok hingga perilaku yang empati memancing kemarahan rakyat. Padahal digaji dari pajak rakyat. Tapi kok malah membebani dan mengolok-olok rakyat? Akhirnya saudara, masyarakat turun ke jalan berunjuk rasa menyampaikan keresahan mereka secara masif di sejumlah daerah di Indonesia. Kemarahan publik pun meledak. Mulai 25 Agustus 2025, ribuan orang berdemonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Mereka memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Mereka menolak aksinya dibubarkan karena berharap ada pimpinan atau anggota dewan yang terhormat menemui mereka. Tetapi anggota dewan justru tidak berada di kantor dan memilih bekerja dari rumah alias work from home. Tak puas karena aspirasinya belum didengar oleh DPR, aksi unjuk rasa terus berlanjut berhari-hari. Pendemo terus menyuarakan tuntutan mereka dipenuhi oleh DPR. Aksi ini bahkan dilakukan sampai malam hari. Demo terkait tunjangan fantastis anggota DPR ternyata meluas sampai ke berbagai daerah. Di Bandung, unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berlanjut hingga Sabtu malam 30 Agustus. Meski hujan, pengunjuk rasa tetap bertahan di depan gedung DPRD. Polisi memperketat pengamanan mengantisipasi unjuk rasa tak diwarnai tindakan anarkistis. Masyarakat yang geram akibat aksi asbun pejabat awalnya hanya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR. Namun ternyata amarah warga terhadap pejabat yang asal bunyi dan dinilai tak simpatik pada rakyat berbuntut perusakan hingga penjarahan rumah sejumlah anggota dewan. Yang menjadi sorotan utama masyarakat adalah Ahmad Sahroni. Sampai-sampai rumah milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara didatangi massa. Warga yang awalnya hanya berkumpul di depan rumah kemudian memaksa masuk. Massa kemudian merusak mobil dan mengambil sejumlah barang yang berada di rumah politisi Partai Nasdem ini. Selain rumah Sahroni, rumah anggota DPR RI dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio di kawasan Kuningan, Jakarta juga didatangi massa. Massa memaksa masuk ke rumah politisi Partai Amanat Nasional itu. Aparat TNI dan petugas keamanan kompleks mencoba mengamankan situasi. Rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur porak-poranda akibat didatangi massa. Sejumlah barang berserakan di lantai. Perabotan di rumah Uya pun tak tersisa diambil oleh massa. Tak hanya itu, massa juga merusak sejumlah bagian di rumah politisi Partai Amanat Nasional ini. Aksi unjuk rasa mengkritik tunjangan fantastis DPR semakin tak terkendali dan berujung anarkistis. Aksi yang awalnya hanya di depan gedung DPR kini justru sampai merusak fasilitas umum dan merusak rumah pribadi anggota DPR. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang melakukan perusakan. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Selain tunjangan fantastis anggota DPR, kata-kata kurang elok membuat masyarakat marah.
Ahmad Sahroni menggunakan ungkapan yang merendahkan saat menjawab kritik. Selain Sahroni, Nafa Urbah juga menyampaikan pernyataan kontroversial saat menanggapi tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Saat itu Nafa menyebut jika dirinya kerap terjebak macet dalam perjalanan dari Bintaro ke Senayan. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang dunia. Banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Nah kan, karena kata-kata kurang elok terhadap masyarakat dan pernyataan kontroversial saat menanggapi tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah yang dinilai menyakiti hati masyarakat, membuat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI oleh Partai Nasdem. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah resmi dinonaktifkan terhitung sejak 1 September 2025. Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Dihitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nasib serupa juga dialami Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya. Partai Amanat Nasional menonaktifkan keduanya sebagai anggota DPR terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Sebelum dinonaktifkan dari DPR secara berurutan, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mereka meminta maaf atas kegaduhan akibat sikap dan ucapan yang dinilai telah menyinggung dan melukai hati rakyat. Menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Ternyata tak hanya Sahroni, Nafa Urbah, Uya Kuya, dan Eko Patrio saja yang dinonaktifkan partainya. Partai Golkar ternyata juga menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR terhitung mulai Senin 1 September 2025. Keputusan ini diambil menyusul pernyataan Adis Kadir soal tunjangan fantastis DPR yang dinilai tidak peka dan memantik amarah rakyat. Setelah tunjangan fantastis DPR dikritik habis-habisan oleh masyarakat hingga menimbulkan gelombang protes yang berujung anarkistis, Presiden Prabowo Subianto menyatakan DPR akan mencabut sejumlah kebijakannya termasuk tunjangan bagi anggota dewan serta memoratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Sejumlah anggota DPR mengaku tak keberatan jika tunjangan para wakil rakyat dievaluasi. Anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka bilang tak mempermasalahkan tunjangan fantastis dihapus. Sementara Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono ingin mengevaluasi tunjangan DPR. Yang rumah itu akhirnya udah nggak ada ya. Stop Di Oktober 2025 teh. Iya, ini baru di Agustus teh. Ya karena penganggaran itu setahun. Ya udah, menurut saya udahlah mau dihapus dari hari ini juga kalau buat saya nggak masalah. Tapi please, mari kita suarakan untuk segera benahin data dasar. Saya mengusulkan juga yang penting. Dan aspirasi? Ya data dasar semua. Kalau ada data dasar nanti bisa dihitung dengan problematika rakyat yang kita miliki di daerah pemilihan kita, betulkah perlu ada anggaran sebesar itu? Betul, kami setuju, kami sepakat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Tapi sebagai pimpinan MPR, pimpinan fraksi, tentunya saya ingin melakukan evaluasi lah ya atas dasar apa yang diinginkan masyarakat. Ekonom sekaligus guru besar ilmu ekonomi UI Renal Kasali menyebut untuk menyelesaikan konflik ini pemerintah harus menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Tidak hanya memberi sanksi pejabat yang ngomong sembarangan, tapi juga persoalan yang lebih mendasar, yaitu ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat harus dihapuskan. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan yang menyebabkan rakyat menderita. Persoalannya ada di akar, jangan menuju ke atas dulu. Di akar itu persoalan kalau tidak diselesaikan akan tereskalasi. Sadar nggak sih kalian bahwa ini sudah jadi masalah? Masalahnya pejabat yang ngomong sembarangan. Soal tanah mau disita, soal uang tabungan kemudian dibekukan di rekening. Ini gimana sih, seperti nggak ngerti masalah. Lalu masyarakat semakin menderita. Pajak lagi, pajak lagi, pajak lagi. Sekarang bisnis online kena pajak, ini kena pajak, apa-apa pajak. Ampun deh, pimpinan daerah juga nggak mau mikir. Langsung naikkan ratusan persen, bahkan ada yang 1000%. Ini kan melukai perasaan rakyat. Apa nggak tahu rakyat lagi susah?